Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji beserta syukur mari bersama-sama selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam Kamis tanggal 31, besok tanggal 1 Juni kita berada di penghujung bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir batin, panjang usia yang barokah, makin tambah usia makin selalu ingin lebih dekat lagi kepada Allah, ingin tambah ilmu, tambah amal, tambah kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian One Day One Hadis. Insya Allah setiap malam, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, 3 malam. Jadi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis kita akan ngaji bareng dengan materi hadis yang diambil dari kitab Mukhtarul Hadis. Kitab Mukhtarul Hadis adalah kitab yang berisi bermacam-macam hadis yang dari judulnya saja Mukhtarul Hadis, pilihan pilihan hadis, karyanya almarhum As-Saidi Ahmad Al-Hashim, nafa'anallahu bi'ulumih. Dengan ngaji hadis ini mudah-mudahan kita semuanya tambah meningkatkan amal ibadah kita, tambah cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kajian dimulai, kita sama-sama berhadroh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para mu'allifil kitab, pengarang-pengarang kitab, orang-orang soleh, kepada para syuhada, solihin. Kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang paling penting dalam kehidupan kita adalah barokah dari Allah. Kalau hidup sudah barokah, insya Allah hati senantiasa lapang, diberikan kesehatan, sehat walafiat, atau mungkin suatu saat diberi ujian sakit pun bisa dengan sabar menghadapi sakitnya. Maka alangkah baiknya di setiap kegiatan apapun kita awali dengan bersyukur kepada Allah, lalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa khususan Kyai Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan mu'alif hadhil kitab Mukhtarul Hadis Syekh Sayyidi Ahmad Al-Hashimi wa khususan Raja Haji Ali Fisabilillah wa khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Rika hatur nuhun tos silaturahmi sareng hatur nuhun tos masihan mawarna mudah-mudahan berkah tambi-tambi barokah sagala rupina. Dan jangan lupa Teh Rika silakan dicek keranjang kuning, saya punya produk Meto. Kalau Teh Rika mah giginya udah rapi udah bersih, ini agar makin wangi makin disayang bebeknya. Produk Meto yang untuk merontokkan karang gigi, untuk nambah wangi, untuk nambah wangi pernapasan biar makin disayang embeb-embeb. Silakan di etalase nomor 2 dengan harga yang murah. Alhamdulillah, yang tadinya harga awal 106.000 jadi 28.000. Ini dapat pencuci mulutnya biar mengurangi bau, dan ini metodenya pengganti P. Iya, biar makin lengket. Betul Teteh. Aduh, pokoknya makin greget weh si Aa teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis. Hadis selanjutnya yaitu tentang bab sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sodakota, sesungguhnya sodakoh, la tutfi'i, itu memadamkan sodakoh, an ahliha, dari ahlinya sodakoh, harrol kuburi, terhadap panasnya di alam kubur, di alam barzah. Wa innama yastazillu, dan akan berteduh siapa al-mu'minu, orang yang beriman, yaumal kiamati, di hari kiamat, fi dhilli shadaqatihi, di bawah teduhan dari sodakohnya itu mukmin. Rawa, meriwayatkan siapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Uqbah bin Amir, diterima dari sahabat Uqbah bin Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam Kamis tanggal 31 Mei, malam tanggal 1 Juni, kita sama-sama niat bersilaturahmi dan niat tolabul ilmi, melanjutkan kajian Wandai Wan Hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diterima dari sahabat Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, inna sodakota la tutfi'i an ahliha harrol kuburi
wa innama yastazillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Sesungguhnya sodakoh itu akan memadamkan terhadap orang yang bersodakohnya akan panasnya di alam barzah. Siksaan alam barzah, siksaan alam kubur akan terhindar dari orang yang selama hidupnya dia ahli bersodakoh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kehebatan sodakoh memang tidak diragukan lagi. Di antara kehebatan sodakoh, di antara keutamaan sodakoh adalah orang yang ahli bersedekah akan dijauhkan dari panasnya alam barzah, alam kubur. Apa bedanya alam barzah dan alam kubur? Alam barzah, alam kubur jelas beda. Setiap yang dikubur pasti mengalami barzah. Tapi setiap yang mengalami barzah tidak mesti dia dikubur. Karena kondisi kematian seseorang itu beda-beda. Ada yang kematiannya normal alias di atas kasur, lalu dimandikan seperti biasa, dikafankan, disolatkan, lalu dikuburkan. Ada lagi yang meninggalnya mungkin di luar kebiasaan. Na'udzubillahi min dzalik, seperti yang tenggelam di lautan sehingga tidak diketemukan jasadnya, atau dimakan binatang buas sehingga tidak ada jasadnya, atau na'udzubillah tabrakan sehingga badannya hancur, tidak bisa terkumpul badannya sempurna secara utuh dikuburkannya. Nah, maka meskipun demikian halnya orang yang meninggal tidak dalam keadaan normal seperti orang meninggal biasanya, dia tetap akan merasakan alam barzah. Karena setiap orang yang meninggal pasti akan melewati alam barzah. Jadi perlu diketahui, setiap yang dikubur pasti akan mengalami alam barzah. Tapi setiap yang mengalami alam barzah tidak mesti harus dikubur. Karena orang yang sudah meninggal, dia mau dikubur atau tidak dikubur pasti akan mengalami alam barzah. Jadi nikmat kubur, siksa kubur ya akan dijauhkan dari panasnya di alam kubur, dari panasnya di alam barzah. Dan ketika di hari kiamat, orang yang ahli bersodakoh akan bisa berteduh di bawah sodakohnya tersebut. Betapa luar biasanya orang yang dilembutkan hatinya ketika hidupnya ingin selalu bersodakoh, ingin selalu berbagi. Maka sodakoh yang paling utama adalah sodakoh yang dilakukan ketika masa hidup. Oh, teteh pada LDRan deui, ya Allah kasihannya. Gak apa-apa teh, pokoknya masuk sebelum LDRan, teteh semangat ngasih bekal ke bebebnya biar bebebnya semangat cari rezeki di sana. Nanti banyak rezeki yang dibawa sekarung buat healing ke Mekah dan ke Madinah sekeluarga, ke Abu Dhabi, ke Dubai, kemana ya teh ya, amin ya robbal alamin. Pokoknya mah yang berangkat atau yang di Batam semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah lanjutkan. Jadi betapa bahagianya, betapa luar biasanya orang yang semasa hidupnya ahli bersodakoh. Maka ketika kita sekarang masih diberikan umur oleh Allah, sehat oleh Allah, jadikan diri ini agar senantiasa terbiasa bersodakoh, disiplin bersodakoh. Karena sodakohnya orang yang masih hidup lebih utama daripada sodakohnya orang yang sudah meninggal.
Contoh, orang yang sudah meninggal bisa disodakohin oleh anaknya, oleh keluarganya. Tapi tetap yang lebih utama itu sodakohnya orang yang masih hidup. Makanya mumpung sekarang kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, panjang usia, lalu kemudahan rezeki, maka ingat di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau dalam masalah fikih, ketika harta benda yang kita punya sudah nisab sampai ke batasan wajib zakat, maka ketika sudah haul wajib zakat 2,5% dari setiap yang kita punya. Ada batasan-batasannya. Tapi kalau memang harta kita belum sampai ke batas nisab zakat belum sampai nisabnya, jangan sampai mentang-mentang zakatnya belum nisab, kita tidak mau zakat, tidak mau juga sodakoh gitu. Jadi sodakoh itu harus menjadi kebiasaan. Karena kalau kita sudah punya pola pikir, kita selalu ingin memberi, maka otomatis Allah akan senantiasa memudahkan jalan rezekinya. Karena dengan kita niat ingin memberi orang lain juga, Allah sudah menilai bahwa kita itu ingin terus berbagi dengan apa yang kita punya. Karena pada hakikatnya harta kita itu bukan punya kita, punya Allah, titipan saja. Jadi kalau kita pelit, sebenarnya itu sedang mendulang kebangkrutan, kepakiran. Orang yang pelit itu seperti laksana sumur, air sumurnya tidak diambil airnya, dibiarin aja malah ditutup, maka airnya akan menjadi sumber penyakit karena tidak diambil airnya, karena nggak mengalir gitu. Nah makanya kita ambil contoh dari dari air Zam-Zam yang bermekah. Kenapa air Zam-Zam sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah kekeringan? Karena terus-terusan diambil oleh orang-orang yang begitu banyak. Orang yang umroh, orang yang naik haji, terus minuman yang disediakan oleh pengurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi, air Zam-Zam tidak habis-habis. Kenapa? Ya karena semakin diambil semakin subur. Sama halnya dengan harta kita, semakin dikeluarkan, semakin diberikan, maka Allah akan menyiapkan balasannya, rezeki yang lainnya untuk dikembalikan kepada kita yang suka memberi, yang suka bersodakoh. Pokoknya luar biasa. Di antara hadis yang lain, inna sodaqota tutfi'u ghadaba rabbik. Sesungguhnya sodakoh itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Jadi Allah tidak mungkin memurkai orang yang ahli sodakoh. Hamba Allah yang ahli sodakoh akan dijauhkan dari musibah, akan dijauhkan dari bala bencana, bahkan sodakoh menarik pintu rezeki yang luar biasa lagi. Nah, dari hadis inilah kita belajar, nambah ilmu, bahwa sesungguhnya kata Rasulullah SAW dalam hadis ini disebutkan sodakoh akan membebaskan ahli sodakohnya dari panasnya alam barzah, dan akan menjadi yang akan menaungi nanti di hari kiamat ketika panas yang luar biasa. Orang lain merasakan panas yang luar biasa, ahli sodakoh tidak akan merasakan panas karena dinaungi oleh sodakohnya, sodakoh yang dikeluarkan selama di hidup di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat, meskipun satu hari hanya satu hadis. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita menambah keyakinan, semakin yakin lagi ingin terus bersedekah, semakin yakin lagi
kita ingin berbagi kepada sesama. Karena yang bisa menjamin kehidupan kita, masa depan kita itu hanya Allah. Nah, diantaranya dengan barokah sodakoh. Kita percaya diri, punya tabungan, punya invest, punya saham di mana-mana, belum tentu itu bisa menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Ternyata banyak kejadian waktu kemarin corona, pekerjaan yang kita anggap bisa menjamin kehidupan kita, pas corona semua kolaps, semua bangkrut, semua off. Ternyata tabungan yang kita ancang-ancang untuk kemana, untuk masa depan, untuk apa, pas waktu corona semuanya kepake alias mantap makan tabungan. Berarti tabungan yang kita punya dalam bentuk apapun, tabungan emas, tabungan di bank, atau invest di saham, atau apalah itu, belum tentu jadi jaminan, karena yang akan menjamin kehidupan kita, penghidupan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan investasi yang paling sejati, investasi yang paling menguntungkan itu adalah sodakoh. Kenapa investasi sodakoh disebut investasi paling menguntungkan? Karena 1 berbanding 10. Bahkan dalam keterangan lain 1 berbanding 700 kali lipat. Allah saja di dalam Al-Quran menyebutkannya meminjam, bahasanya. Meminjam, barang siapa meminjamkan. Jadi kalau meminjam itu seperti punya kita, padahal kan bukan punya kita. Harta kita itu semua punya Allah, hanya titipan. Tapi bahasanya Allah meminjam. Dan ketika kita merelakan meminjamkan dalam tanda kutip bersedekah atas nama Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang luar biasa. Masya Allah, semoga kita dan keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli-ahli sedekah. Makanya salah satu doa yang tidak boleh kita tinggalkan ketika ba'da sholat, atau doa yang kita terus panjatkan kepada Allah itu, minta dijadikan kita dan keturunan kita ahli sedekah. Jangan minta jadi orang kaya, karena kalau orang kaya belum tentu ahli sedekah, tapi kalau ahli sedekah itu sudah tentu kaya. Jadi kan kaya itu bukan hanya kaya materi, kaya hati, kaya pikiran, kaya amal, kaya ilmu. Kaya harta belum tentu bahagia. Makanya kan kadang ada yang suka bertanya begini, kawan itu jarang sholat, bahkan mungkin gak pernah sholat, sholatnya saja pas lebaran, pas Idul Fitri. Tapi kenapa rezekinya banyak, rezekinya lancar, apa yang dia mau pasti terkabul, apa yang dia cita-citakan pasti dimudahkan. Padahal saya tahu loh dia itu gak sholat, contoh. Nah, maka jawabannya seperti ini. Bahagia itu tidak terletak pada materi, tidak terletak pada harta. Memang peribahasa mengatakan semuanya tidak diukur dengan uang, tapi apa-apa itu pasti harus ada uangnya kan. Kalau sedekah juga itu harus ada uangnya kalau sedekah dengan materi, karena sedekah itu kan tidak hanya dengan bentuk materi. Kita sedekah ilmu, sharing-sharing ilmu seperti ini. Mungkin saya belum bisa kayak orang-orang sedekah jutaan, nyumbang infak, payment digital, betapa mudahnya kan. Makanya kalau Allah memberikan kemudahan, kenapa tidak dijadikan kemudahan ini untuk menambah amal, untuk menambah pahala, agar apa yang kita lakukan itu menjadi jalan salah satu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin-kemarin sempat ada Biba sayang sini, Umi lagi ngaji, salim dulu. Umi lagi ngaji loh dek. Dede mau ikut nggak? Ikut live nggak? Apa? Siapa sih? Adek Andi mungkin. Adek Andi. Iklan dulu sebentar. Di keranjang kuning hanya menyertakan 2 etalase. Oh, oke, boleh. Dede udah ngantuk. Ini guys ada
Ini punya Teteh dulu. Mateo. Ya, ini Meto. Untuk agar napas kita wangi. Nah, ini untuk gosok giginya pakai serbuk Meto. Nanti kumur-kumurnya pakai ini. Karang giginya bersih, mulutnya wangi. Gimana, Dek? Karang giginya bersih, mulutnya wangi. Jangan lupa check out ya. Check out Di Keranjang Kuning, etalase 2. Umi sekarang sudah jualan guys. Jadinya ini mah metonya Dibeli ya. dibeli ya. Yang Ini, udah beli berkah selalu. ya, ini nanti pertamanya kalian harus pakai ini dulu. Baru itu Sikat gigi. Habis itu kalian pakai ini. Biar wangi. Iya, kumur-kumur terus buang. Terus Jangan kan, nanti. kalian kalau udah banyak pakai ini mulut kalian wangi. Wangi dan giginya bersih juga sehat. Tapi Bang mau HP-nya yang ini atau yang ini? Yang ini. Iya. Ini pakai ini aja apa namanya? Enggak apa-apa, dia mau lihat. Oh, ya udah. Itu udah habis baterainya. Pakai power bank aja deh. Iklan dulu sebentar, kita lanjutkan. Jadi dengan adanya kemudahan TikTok ini pun harusnya jadi jalan kita meraih pahala dan kebaikan. Kemarin-kemarin mau ngaji di TikTok itu masih ada agak sungkan. Padahal kalau ngaji di depan ibu-ibu, alhamdulillah sudah biasa. Tapi kenapa kalau kita ngobrol di depan kamera ada grogi-groginya ya? Padahal nggak mesti kan di depan orang ramai juga sudah biasa ngaji. Tapi memang ala bisa karena biasa, memang diharuskan kita punya keinginan memberikan apa yang kita punya untuk kebaikan. Punya ilmu dititipin oleh Allah, niat ngaji karena Allah, niat bersedekah ilmu, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Nah, jadi kembali lagi ke materi hadis yang tadi, betapa luar biasanya kehebatan sedekah. Sedekah itu akan menjauhkan kita dari murka Allah, akan menjauhkan kita dari mara bahaya dan musibah. Sedekah itu akan menjauhkan kita dari siksa kubur, panasnya alam barzah, dan sedekah itu akan menaungi ketika orang-orang sedang dalam kepanasan, panasnya di hari kiamat, maka orang yang ahli sedekah akan dinaungi oleh harta yang disedekahkannya. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang ahli bersedekah. Maka mintalah kepada Allah setiap ba'da sholat, setiap berdoa apapun, minta sama Allah agar dijadikan kita dan keturunan kita menjadi ahli-ahli sedekah. Jangan minta jadi orang kaya, karena orang kaya itu belum tentu bahagia. Tapi kalau ahli sedekah, yakin pasti dia bahagia. Kenapa ahli sedekah yakin bahagia? Karena kebahagiaan sejati itu ketika melihat orang lain bahagia. Kita ngasih ke tetangga, lalu tetangga kita bahagia. Alhamdulillah, lihat tetangga bahagia, maka kita pun akan lebih bahagia lagi. Itulah versi bahagia yang sesungguhnya. Ketika kita melihat kawan, keluarga, atau tetangga bahagia karena perbuatan kita. Jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah manusia yang terus menyebarkan manfaat untuk banyak umat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya di sekelilingnya. Membahas masalah sedekah itu banyak bentuknya, bukan hanya dengan harta benda, dengan pikiran, dengan ide, dengan ilmu, dengan gagasan. Apapun yang diberikan untuk kebaikan itu nilainya jadi sedekah. Dan siapa yang paling utama untuk menerima sedekah?
Yang paling utama untuk menerima sedekah diantaranya adalah yang paling besar pahalanya orang tua. Dalam salah satu keterangan, bukan orang tua tapi guru ngaji. Jadi jangan pernah rugi sedekah kepada guru ngaji. Guru ngaji Iqra, guru ngaji Al-Quran, guru ngaji apa siapa. Silahkan punya rezeki berbagi, bahagiakan mereka. Karena ketika ada rezeki yang dimakan oleh guru ngaji, lalu makanan itu jadi sumber tenaga sehingga dia melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan tenaganya, dia sholat, dia baca Quran, dia ngajar ngaji, maka orang yang sedekahnya pun dapat juga pahala kebaikannya gitu. Lalu orang-orang terdekat yaitu keluarga, jangan sampai kita dianggap baik oleh orang lain sementara oleh keluarga sendiri kita dianggap pelit. Jadi sebelum berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik dululah terhadap orang sekeliling kita yaitu keluarga kita. Kalau suami ke istri, kalau istri ke suami, terus orang tua ke anak, anak ke orang tua gitu. Jadi jangan sibuk ingin terus berbagi kepada orang-orang yang jauh, orang-orang di luar, sementara orang yang serumah dengan kita malah menganggap kita pelit, menganggap kita tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau posisi seorang istri dia mencari uang, mencari nafkah, lalu nafkahnya itu ikut membantu perekonomian keluarga, maka itu luar biasa pahalanya sangat besar karena seorang istri tersebut bersedekah kepada suami dan kepada anak-anaknya. Maka para ibu-ibu yang bisa menghasilkan rezeki lebih tidak boleh berkecil hati ketika punya penghasilan. Aduh, kok penghasilan saya tidak berbentuk apa-apa, orang lain bisa kebeli emas, orang lain bisa kebeli itu, kebeli ini. Jangan khawatir, justru ketika penghasilan kita dipakai bersedekah kepada keluarga, maka itu investasi kita yang sesungguhnya. Dan insya Allah pahalanya pun Allah sampaikan juga kepada kedua orang tua kita. Orang tua kitanya masih ada ataupun sudah meninggal dunia. Karena kalau anak berbuat kebaikan, maka orang tua pun dapat pahala kebaikannya. Kenapa? Karena anaknya yang berbuat baik berarti didikan orang tuanya begitu. Jadi sedekah jangan dulu ke orang yang jauh-jauh, tapi sedekahlah kepada keluarga kita dulu, orang-orang terdekat kita dulu. Kalau suami ke istri, kalau istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jangan sampai kita dianggap baik oleh orang lain, tapi malah dianggap pelit, dianggap tidak baik oleh orang-orang di sekeliling kita, yaitu keluarga kita. Karena kita kalau ada apa-apa juga yang paling menjadi garda terdepan adalah keluarga kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, meskipun hanya sebentar kajiannya, satu hadis, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah lewat hadis yang Rasulullah sabdakan dalam riwayat dalam kitab Mukhtarul Hadis riwayat Imam At-Tabrani yang diterima dari sahabat Uqbah bin Amir, yaitu betapa luar biasanya pahala sedekah. Pahala sedekah itu bisa menjauhkan dari panasnya, bisa memadamkan dari panasnya siksaan kubur, dan bisa menjadi naungan nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah live malam one day one hadis dilanjutkan hari Senin pekan depan, karena besok malam Jumat mimpin anak-anak sholawatan, istiqomah sholawatnya biar sedari kecil mereka kenal kepada Rasulullah yang harus menjadi idola sebenar-benarnya di tengah gempuran idola-idola opak-opak Korea, oeni Korea, di tengah gempuran
idola-idola mereka, selebgram-selebgram, artis-artis, maka kita harus punya keinginan untuk mengenalkan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, agar mereka tidak kehilangan kehilangan idola. Kita punya idola yang sungguh sangat luar biasa akhlaknya, yang sungguh sangat luar biasa budi pekertinya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum ditutup dengan doa, kita sama-sama membaca sholawat terlebih dahulu. Jangan lupa ketika mau tidur ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu baca surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk adalah salah satu surat yang akan menjauhkan kita dari siksaan kubur. Bahkan ada salah satu riwayat, ketika ada hamba Allah yang selama hidupnya itu dia berdosa, terus banyak melakukan dosa. Lalu ketika dikubur, malaikat itu mau menyiksa hamba Allah tersebut. Tapi kata Allah, jangan. Ya Rasulullah, ya Allah, dia itu hambamu yang tukang dosa loh. Kata Allah, jangan. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya suka membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Jadi kata bahkan surat Al-Mulk yang berbicara kepada malaikat Munkar Nakirnya, masa kamu berani menyiksa hamba Allah yang setiap malam membaca surat Al-Mulk? Sementara surat Al-Mulk itu kan firman Allah, kemuliaan Allah. Setelah surat Al-Mulk jangan lupa zikir sampai memejamkan mata dengan membaca sholawat atau zikir lain yang kita sukai lah. Macam-macam orang, macam-macam selera. Ada yang sukanya sholawat, silakan sholawatan. Ada yang sukanya baca Al-Quran, silakan baca Al-Quran. Yang sukanya baca tasbih, silakan baca tasbih. Yang penting lidahnya tidak boleh keluh untuk membaca zikir, karena untuk membiasakan ketika nanti menjemput syakaratul maut, zikir ini sudah terbiasa menyebut keagungan-keagungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salawatan, saya akan menghidupkan dupa kerucut dengan wangi sabaya. Silakan di check out di etalase nomor 1. Etalase nomor 1 sudah 1 paket mendapatkan. Enggak, ini yang pendek, Umi aja. Ngeri. Silakan di check out di etalase nomor 1. Ini gunanya untuk apa? Pertama, untuk mengharumkan ruangan. Kedua, ini sunnah karena disukai wewangian buhur atau dupa itu disukai oleh para malaikat dan Rasulullah. Ketiga, dibenci wewangian buhur dan dupa ini oleh bangsa jin dan syaitan. Dan insya Allah pengharum ruangan plus membebaskan dari nyamuk. Alhamdulillah, semenjak memakai dupa ini tidak ada nyamuk yang berseliweran di rumah ataupun di kamar. Kita pakai ini. Dan ini nanti dapat 1 paket, dapat buhurnya juga. Aromanya silahkan sesuai selera. Ada aroma oud at-tahrim, ada aroma black oud, semuanya wangi-wangi khas Arab. Jadi ketika check out ini akan merasakan suasana Arab. Yang pernah umroh, yang pernah haji pasti tahu wangi-wangi khas Arab itu menyejukkan, menenangkan. Nah, inilah diantaranya wangi-wangi yang tercium aroma Arab. Jadi nanti akan menimbulkan rasa kangen dengan suasana Arab, ingin ke sana lagi. Yang belum, semoga secepatnya diundang oleh Allah ke Baitullah. Yang sudah, diundang lagi oleh Allah. Karena tidak ada orang yang merasa bosan untuk berkunjung lagi ke Madinah dan ke Mekah. Allahumma sholliha wa
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina abi Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hada ila yaumil akhirah. Nah, Dede mau sholat apa? Ayo kita baca surat Al-Qari'ah. Enggak. Terus surat apa? Ad-Duha. Katanya mau sholat mugrom sama Umi. Nanti aja. Oh ya udah jam 9 juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah tap-tap layar, yang sudah like, yang sudah give. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga silaturahmi ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bertemu lagi di Senin malam Selasa pekan depan. Kita lanjutkan kajian one day one hadis, satu hari satu hadis. Insya Allah mudah-mudahan berkah manfaat silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.